Makanya kenapa dia menjadi susah, menjadi ribet ini masalah haid? Memang ada riwayat, ini saya nggak tahu riwayat ini apakah sahih atau tidak ya. Tapi riwayat ini ada di dalam kitab Hasyiah Bujairimi. Al-Imam Bujairimi menulis kitab Hasyiahnya itu, dia mengatakan haid itu sebagai hukuman kepada Siti Hawa. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran ketika Allah menyatakan ya Adam uskun anta wa zawzukal jannata wa kula minha ragada haitsu syi'tuma ya wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Nah itu kan Nabi Adam dilarang memakan satu jenis pohon yang ada di surga. Di situ ada buah dari pohon tersebut. Jadi dinamakan buah khuldi itu yang kasih nama iblis. Ya, jadi dia bukan nama buah. Khuldi itu diambil dari kata kekal. Jadi ingin memperdayai Nabi Adam, kalau kamu makan buah itu, kau akan kekal selama-lamanya. Makanya dinamakan khuldi. Jadi iblis yang memberikan nama itu. Ternyata itu kebohongan. Dia ingin memancing bagaimana agar Nabi Adam bisa makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diceritakan dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Nah ternyata Nabi Adam masih kuat melawan itu. Godaan bisikan-bisikan iblis masih bisa beliau lawan. Maka iblis cari cara kedua lewat istrinya Siti Hawa. Karena Siti Hawa wanita itu lebih mudah digoda oleh syaitan. Dan iblis tahu laki-laki juga mudah untuk ditaklukkan lewat perempuan. Akhirnya Siti Hawa terpengaruh dan mengajak Nabi Adam untuk makan buah tersebut. Ini dalam tafsir buahnya ada mengatakan buah anggur, buah kurma, buah zaitun, buah tin, macam-macam tafsirannya. Makanlah itu buah. Nah Siti Hawa, ini saya kisahkan ala sabilil hikayah ya, dengan jalan cerita biar lebih mudah paham, bukan sesuai riwayat persis. Siti Hawa ambil itu buah, dicabut itu buah, keluar getah. Nah getah itulah dijadikan hukuman jadi darah yang juga menetes sama dengan buah yang dicabut tersebut. Sampai masa wanita terakhir nanti. Kalau dalam kitabnya Ibnu Arabi dia sebutkan nama tuh manusia terakhir yang hidup di bumi itu siapa? Pengembala kambing yang ada di kota Madinah. Jadi dia sibuk mengembala kambing. Ini sudah mati semua nih, satu dunia manusia. Allah sengaja berikan dia hidup. Semuanya mati di bumi ini. Ini pengembala kambing yang ada di kota Madinah, dia mengembalakan kambingnya di tengah gurun padang pasir, seorang diri. Asing dia. Tiba waktu untuk kembali pulang, dia kembali pulang di kota Madinah, dia tidak lihat kehidupan. Bingung dia. Di mana nih manusia? Yang lain tidak ada. Ternyata sudah meninggal, sudah mati. Nah, setelah itu dia dimatikan oleh Allah Ta'ala. Nah, pada waktu itu dia laki-laki yang paling akhir yang hidup di dunia ada di kota Madinatul Munawwarah. Ada juga perempuan kata Ibnu Arabi, tapi Ibnu Arabi tidak menjelaskan di mana lokasi perempuan tersebut. Jadi di dunia itu waktu itu hanya ada 2 orang yang masih hidup. Makanya ada satu riwayat yang kita sering hafal itu, utlubul ilma walau bisin. Ya, terlepas dari perdebatan apakah ini sahih, hasan, dhaif dan seterusnya. Nah, itu urusan masalah ilmiah di kalangan para muhadditsun. Tapi Ibnu Arabi dia memberikan komentar terhadap hadis tersebut yang tentu berbeda dengan pemahaman pada umumnya. Kalau Al-Habib Abdul Haddad kan menyatakan makna daripada riwayat tersebut dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah itu bukan maksudnya belajar ke Cina, bukan. Tapi orang-orang Arab pada waktu itu punya pemahaman negeri yang paling jauh dari Arab, mereka menganggap negeri yang paling jauh pada waktu itu adalah Cina. Nah, sehingga di sini dorongan oleh Nabi Muhammad,
kita dituntut untuk menuntut ilmu walaupun tempat itu jauh sekalipun. Saking pentingnya ilmu. Itulah makna daripada utlubul ilma walau bisnin. Ya. Tapi ada juga yang menjelaskan bahwa nanti penjelasan ini masa depan. Semua ilmu pengetahuan akan dikuasai oleh bangsa Cina. Sekarang sudah terlihat mereka menguasai pasar. Antum tidak sadar tuh, sejadah tasbih made in China, jualnya di Saudi Arabia. Baju koko itu Cina. Orang yang sudah tua disebut koko, menggunakan baju koko. Dia perpaduan dengan budaya Cina dengan Betawi, baju koko. Tasbih made in Cina, sejadah, kopiah. Bahkan saya cek di rida saya ada yang made in Cina. Rida yang sunnah Nabi ini buatan Cina. Ya itu bahasa masa depannya Nabi. Bahwa nanti ilmu pengetahuan akan dikembangkan, akan berkembang di wilayah Cina. Dan sekarang menuju ke arah itu. Makna ketiga, saya jelaskan maknanya. Makna ketiga, ini maknanya ajib dari Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan makna ketiga nanti dia punya makna di akhir nanti. Mendekati hari kiamat, semua yang menikah secara Islam pada waktu itu, satu dunia itu tidak punya turunan. Semua menikah menggunakan akad Islam sesama kaum muslimat. Nah, ketika menikah serentak pada waktu itu tidak ada keturunan semua, satu dunia. Nah, itu kan yang dipahami di dalam hadis, la taqumu sa'ah wa man yaqul Allah Allah. Hari kiamat tidak akan terjadi jika masih ada orang menyebut lafaz Allah Allah Allah. Berarti apa? Ketika hari kiamat terjadi, sudah tidak ada orang lagi yang menyebut nama Allah. Berarti bukan orang Islam. Karena punah. Semuanya itu tidak memproduksi daripada turunan mereka. Regenerasinya tidak ada, terputus. Akan tetapi hanya ada dua pasangan, suami istri yang punya satu anak laki-laki. Dan mereka tinggalnya di Cina. Tinggalnya di wilayah Cina. Lahirlah anak laki-laki tersebut, Allah berikan ilham kepadanya, dia jadi orang alim. Nah, maksud daripada hadis utlubul ilma walau bisin, seandainya kalian hidup di zaman itu, kalau mau belajar ilmu agama hanya satu orang yang ahli pada waktu itu. Dia ada di Cina. Itu penjelasan dari Ibnu Arabi. Ya, Ibnu Arabi kadang-kadang dia punya magom ini tinggi. Ya, dia di atas fana. Sampai dia mengatakan kencingnya para ahlul bait Nabi itu suci. Iya, karena sudah bahasanya sudah tidak sadar. Nah, itu. Dia mengatakan bahwa saya lautan ilmu. Kalau lautan ada dasarnya, tapi kalau saya ilmunya tidak ada dasarnya. Jadi sudah tidak sadar apa yang disampaikan, sehingga sebagian golongan kaum muslimin di kalangan para ulama sampai memvonis ia adalah seorang tokoh yang sesat dan menyimpang. Ya seperti Ibnu Taimiyah itu. Nah, Ibnu Taimiyah menyatakan zindiqah. Dia orang zindik. Tapi dibela oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Tidak, ia seorang yang soleh. Ia sudah sampai ke magom yang tinggi sehingga yang dia tulis dia tidak sadar. Nah, sehingga kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah itu sulit dipahami. Datang ulama setelahnya bernama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Coba mengsederhanakan kitab Al-Futuhatul Makkiyah berjudul Al-Yawaqit wal Jawahir. Dan di situ dijelaskan Imam Mahdi lahirnya tanggal berapa, di bulan apa oleh Ibnu Arabi. Ya, ini luar biasa ulama asal Spanyol, Andalus. Beda dengan Ibnul Arabi. Makanya ulama membedakan Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi. Ada juga yang ketiga namanya Ibnu Arabi. Ada 3 orang namanya mirip-mirip ulama besar. Yang pertama namanya Ibnul Arabi, tokoh bahasa Arab, pakar di dalam bidang bahasa Arab. Kalau kita baca di kamus-kamus bahasa Arab atau pembahasan tentang masalah bahasa Arab tentunya,
Yang dimaksud dengan Ibnul Arabi adalah ulama yang hidup di abad kedua Hijriah. Dia paling awal. Kemudian yang kedua, masuk juga sebagai tobakatnya Imam Ghazali. Imam Ghazali juga kadang menganggap beliau guru, kadang-kala beliau menganggap Imam Ghazali sebagai guru, bertukar ilmu. Namanya Ibnul Arabi, pakai alif lam. Ibnul Arabi. Yang terkenal sebagai ahli hukum Al-Quran, menulis tafsir Al-Ahkam, tafsir tentang hukum. Beliau punya pernyataan banyak yang dipalsukan. Di antaranya ini juga menjadi PR buat kita. Apakah benar ini dari beliau? Karena ada dua fatwa beliau yang saling bertentangan. Contoh, beliau termasuk orang yang sangat keras menolak, bahkan mengutip ayat ancaman bagi siapapun yang berani menyatakan kedua orang tua Nabi berada dalam neraka. Dia paling keras. Bahkan dia mengutip ayat itu sudah menyakiti hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di kitab yang lain, ketika peristiwa Karbala, Al-Imam Husain disalahkan oleh beliau. Beliau menyatakan Al-Imam Husain terbunuh dengan pedangnya kakeknya. Artinya Sayyidina Husain terbunuh menggunakan pedangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditakwilkan oleh para ulama yang tentu memahami ini dengan pemahaman yang sama, bahwa Imam Husain dalam posisi yang salah pada waktu itu sebagai pemberontak. Itu disebutkan oleh Ibnul Arabi. Nah, ini dua hal yang aneh. Di satu sisi ia menyatakan dengan keras bahwa orang yang menyatakan orang tua Nabi di dalam neraka, dia telah menyakiti hatinya Nabi Muhammad SAW, dan itu satu dosa yang besar. Tapi di sisi lain menyalahkan Imam Husain. Biasanya kalau ada yang berpendapat bahwa kedua orang tua Nabi di dalam neraka, maka dia cenderung menyalahkan Imam Husain. Kalau membela orang tuanya Nabi, pasti sama dia akan membela Imam Husain. Tapi ini dua hal yang berbeda. Makanya saya mengatakan PR, ya kita gak berani mengatakan ini dari beliau secara langsung. Apakah beliau yang tulis atau bukan? Atau juga kita harus teliti juga. Ya, Imam Baihaqi juga dinyatakan bahwa Imam Baihaqi menyatakan orang tua Nabi itu adalah orang yang berada dalam neraka. Al-Imam Baihaqi. Ini juga perlu penelitian khusus, ya. Ya, karena memang di zaman-zaman itu juga sudah banyak terjadi distorsi kitab. Kitab-kitab ulama sudah banyak dipalsukan. Salah satu contoh yang terkenal, ya, Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Beliau menulis satu kitab namanya Al-Bahrul Mawrud. Nama kitabnya. Ditulis kitab tersebut oleh beliau. Ternyata murid beliau dapat informasi bahwa beliau sedang menulis kitab berjudul Al-Bahrul Mawrud. Dicarilah di pasar. Dibeli itu kitab, dibaca dari awal sampai akhir, isinya penyimpangan syariat. Maka sang murid ragu, tidak mungkin guru saya menulis kitab semacam ini. Pada waktu itu Syekh Abdul Wahab Sya'rani masih hidup. Bayangkan orangnya masih hidup, bagaimana yang sudah meninggal lama. Ini masih hidup nih, kitabnya dipalsukan. Dibawalah itu kitab yang dibeli oleh sang murid, kemudian bertemu dengan Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Disodorkan, wahai guru, ini kitabmu isinya penyimpangan, terjadi fitnah sekarang di tengah-tengah masyarakat. Maka Syekh Abdul Wahab Sya'rani mengambil kitab tersebut, dibaca, beliau juga terkejut. Beliau bersumpah, demi Allah, saya tidak pernah menulis seperti ini. Saya tidak pernah menulis seperti ini. Diambil kitab aslinya yang beliau tulis. Ini judulnya sama nih. Coba kau baca. Ternyata beda. Nah, kalau ulamanya masih hidup saja dipalsukan kitab-kitab mereka, bagaimana yang sudah meninggal? Maka kita jangan buru-buru langsung memvonis, oh ini kayaknya ucapannya Ibnul Arabi nih, atau ini ucapannya Imam Baihaqi nih. Bisa jadi seperti itu. Ya kita husnuzon saja. Mereka tidak mungkin menyatakan demikian.
kalau mereka paham betul dengan ilmu agama ini. Nah, itu Ibnu Arabi yang disebut sebagai ahli Al-Quran. Belajar dan mengajar juga di Al-Madrasah An-Nizamiyah. Guru-gurunya di situ ada Imam Ghazali, termasuk beliau juga sebagai guru Imam Haramain, Imam Zamakhsyari, Abu Ishaq Sayrazi, dan masih banyak ulama-ulama yang mengajar di Al-Madrasah An-Nizamiyah. Nah, Ibnu Arabi yang ketiga biduni alif lam, tanpa alif lam. Jadi dibaca Ibnu Arabi. Itu yang dimaksud adalah Syekhul Akbar wa Kibritul Ahmar, julukannya. Sang maha guru yang besar dan berlian atau permata yang sangat indah, yaitu Ibnul Arabi. Itulah yang disebut sebagai tokoh sufi yang menulis kitab Al-Futuhatul Makkiyah. Nah, inilah beberapa hal berkaitan dengan masalah darah haid. Jadi sejarah ada ditulis oleh Imam Bujairimi bahwa darah haid itu sebagai ukubah, sebagai sanksi. Ini juga perlu penelitian juga, ya. Penelitian juga, karena darah haid itu kan bukan ala sabilis sihah. Dia keluar itu bukan jalannya sakit, tapi secara jalur yang sehat. Makanya dibedakan darah haid dan istihadah. Kalau haid itu dia keluar dari aqsa rahim, paling dalamnya rahim perempuan, darah haid. Sedangkan istihadah dia tidak berasal dari bagian dalam, paling dalamnya perempuan. Di luar saja. Itu ulama sudah teliti itu. Teliti, mereka kaji itu. Jadi perbedaan darah haid dengan istihadah, kalau darah haid aqsar rahim, dia keluar di bagian paling dalamnya rahim perempuan. Itu ciri-ciri darah haid. Kalau istihadah dia keluar bukan dari bagian paling dalamnya rahim. Dia tidak bagian dalam. Nah, karena inilah yang menjadi satu ilmu yang termasuk ilmu yang sangat rumit untuk dibahas khususnya kalangan laki-laki, karena sebagai hukuman menurut Imam Bujairimi. Tapi sekali lagi saya mengatakan, ini riwayat-riwayat semacam ini kita butuh penelitian lagi. Ya, penelitian lagi apakah ini bisa diterima atau tidak, apakah dia sahih atau tidak. Itu. Tapi termuat di dalam kitab Hasyiah Bujairimi. Namanya Imam Bujairimi. Beliau menulis kitab fikih. Nah, kemudian ketika Nabi Adam makan, ada riwayat juga yang kedua. Makan itu buah, diberikan hukuman, buah itu tidak sampai tertelan, nyangkut di leher. Jadilah ini laki-laki. Perempuan kan tidak punya ini. Sedangkan Hawa, dia makan, Allah hentikan itu makanan tersebut, buah tersebut sampai di dada. Jadilah itu payudara. Nah, ini juga riwayat perlu penelitian nih. Jadi jangan dipikir kitab-kitab tafsir itu semua riwayat harus diambil mentah-mentah. Ada ulama-ulama terdahulu mereka mengseleksi, karena data itu terlalu banyak waktu itu. Tercampur, ada Israiliyat. Apalagi banyak tokoh-tokoh tabi'in yang mereka dahulunya adalah pendeta-pendeta. Ka'ab al-Ahbar misalnya, Wahab ibn Munabbih. Nah, mereka punya riwayat-riwayat itu tentang Israiliyat sangat banyak. Israiliyat itu riwayat-riwayat yang diambil dari Bani Israel. Namanya Israiliyat. Bahkan dikatakan Abdullah bin Amr bin As, ya, salah satu tokoh sahabat muda, itu mengumpulkan riwayat-riwayat Israiliyat sehingga kertas-kertas yang menulis riwayat tersebut itu dipikul oleh puluhan ekor unta. Dicatat. Nah, maka tugas ulama dari generasi-generasi seleksi itu. Seleksi. Kitab tafsir diseleksi juga riwayat-riwayatnya. Oh, ini riwayat Israiliyat nih. Nah, konsep yang digunakan oleh para ulama ketika menanggapi atau menyikapi riwayat Israiliyat tidak langsung ditolak mentah-mentah semua, tidak. Karena ada riwayat Nabi katakan hadis an Bani Israel la haraj. Ya, silakan kalian riwayatkan dari riwayat Bani Israel. La haraj, tidak ada masalah. Itu dijelaskan oleh para ulama maksud daripada Nabi kita Muhammad SAW. Itu artinya kalau ada riwayat Israiliyat yang selaras, yang sama dengan riwayat yang ada dalam Al-Quran
ataupun dalam hadis Nabi, maka riwayat Israiliyat diterima karena sebab sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi, dicocokkan sama, boleh digunakan. Yang kedua, yang wajib ditolak kalau riwayat tersebut menyelisihi Al-Quran dan sunnah atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu wajib ditolak, nggak boleh diterima. Ya, banyak sekali orang Yahudi misalnya menganggap Nabi Isa itu dalam kitab Talmudnya, dalam kitab Talmud, Nabi Isa itu bukan nabi, tapi ulama. Dia terlahir dari Maryam yang berzina dengan tukang kayu, An-Najjar. Lahirlah Isa. Ini riwayat semacam ini tidak mungkin kita terima. Tidak mungkin. Ada juga saya dapat kabar ada yang ngajar, entah dia ustadz atau siapa, ia mengatakan ada beberapa para nabi itu terlahir dari wanita penzina. Ini tidak boleh diterima ini. Bisa berbahaya nih akidah semacam ini. Nah, riwayat-riwayat seperti ini kita wajib tolak. Hukumnya wajib tolak. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj menyatakan kalau ada kisah-kisah walaupun itu tidak nyata, yang penting jangan nisbatkan itu kepada Nabi atau nisbatkan kepada ulama tertentu. Dibuat cerita-cerita hikmah tapi cerita yang fiktif. Fiktif artinya karangan, bukan asli. Kita ingat tuh masih kecil kita ada diceritakan si kancil begini, itu kan bohong semua. Si kancil bisa bicara. Apakah ini dilarang? Ibnu Hajar Haytami mengatakan kalau kisah-kisah yang ada hikmah walaupun karangan-karangan, selama tidak dinisbatkan ini kepada Nabi Muhammad, kita tidak mengatakan itu hadis Nabi, atau kita nisbatkan kepada orang tertentu padahal dia tidak menyatakan demikian, maka boleh-boleh saja. Ada satu kitab tuh ceritanya dari awal sampai akhir itu bohong, fiktif, tapi mengandung hikmah di situ. Namanya Al-Qira'atu Ar-Rasyidah. Ya, itu sering kita baca waktu di pesantren tuh. Ya. Banyak kisah-kisah fiktif. Ada singa dengan tikus bisa bicara. Itu tidak mungkin benar. Tapi kan tidak dinisbatkan kepada nabi atau ulama tertentu. Tujuan daripada kisah-kisah yang ada itu, dongeng-dongeng itu adalah pendidikan yang ada di dalam itu. Nah, itu Ibnu Hajar Haytami mengatakan hukumnya boleh-boleh saja. Itu. Nah, tapi kisah yang paling terbaik jika kisah itu disampaikan di dalam Al-Quran atau termuat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kisah seperti itu bisa kita ambil. Nah, Nabi Adam makan, Siti Hawa makan itu buah yang dilarang di pohon yang ada di dalam surga. Nah, kata surga juga di situ perdebatan ulama. Karena surga itu tidak ada larangan. Iya. Alasan yang ulama mengatakan ini bukan surga yang dimaksud surga yang nanti itu. Karena yang ada beberapa alasan penolakan, yaitu surga yang nanti itu kan yang pertama masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas yang pertama kali masuk, awwalu man yadkhuluha, awal orang yang memasuki surga adalah Nabi Muhammad. Kok Nabi Adam sudah masuk? Berarti Nabi Muhammad bukan orang pertama dong. Itu yang ditolak oleh ulama, makna surga ini bukan surga yang dimaksud itu, yang nanti kita masuk nanti di setelah hari kiamat dan seterusnya itu. Karena yang pertama memasuki, yang membuka pintu surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Adam sudah ada duluan, berarti bukan Nabi Muhammad orang pertama. Ini cerdasnya analisis para ulama itu di dalam memahami setiap kata di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Jannah. Nah, kemudian ulama bahasa coba memahami makna tersebut. Al-Jannah itu dia punya makna lainnya adalah bustan, kebun. Jadi yang dimaksud ada kebun khusus yang dimana kebun ini Allah jadikan tempat tinggal sementara Adam dan Hawa. Pendapat ketiga mengatakan enggak, ini surga yang hakiki. Surga yang hakiki. Itu antum bisa baca di dalam kitab Qasasul Anbiya.
karya Ibnu Katsir, ada perdebatan tentang masalah al-jannah di situ. Nah, kemudian iblis ini kan sudah diusir dari surga ceritanya. Kok dia bisa menggoda Nabi Adam dan Hawa yang ada di dalam surga? Ini juga muncul pertanyaan. Dia kan di luar, sudah diusir. Terus bagaimana cara dia bisa menggoda Nabi Adam dan Hawa yang ada di dalam surga? Ini perlu catatan kecil nih, footnote nih. Di Al-Quran dikatakan asa Adam rabbahu. Ini gara-gara peristiwa ini digambarkan dalam Al-Quran asa Adamu rabbahu. Adam, yaitu Nabi Adam alaihissalam, bermaksiat kepada penciptanya. Ini hati-hati ikhwan muslimin. Ya, ini kalimat bisa merendahkan derajat dan martabat Nabi yang mereka adalah manusia-manusia yang paling mulia di antara seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat ada dalam Al-Quran. Adam bermaksiat kepada Allah karena sebab tadi memakan buah yang dilarang oleh Allah. Ini maknanya adalah bukan Nabi Adam bermaksiat, tapi Allah Ta'ala sedang ikhbar ahwal Adam alaihissalam. Allah sedang menggambarkan keadaan jiwanya Nabi Adam. Itu kan makan buah bukan dosa sebenarnya. Dosanya di mana? Seandainya pendapat ini menyatakan Nabi Adam berada di surga, surga itu tempat untuk dinikmati. Semuanya itu halal. Jadi pelanggaran model apa itu yang dilakukan Nabi Adam sehingga menyatakan itu dosa? Tapi begitulah keadaan orang-orang yang besar. Ya, kesalahan yang tidak dianggap, yang tidak dinilai dosa, kesalahan yang memang tidak dinilai dosa, bagi mereka itu adalah suatu dosa. Jadi Nabi Adam merasa sudah melakukan pelanggaran besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah mengabarkan Nabi Adam melakukan dosa. Nah, makanya yang menerjemahkan itu punya tanggung jawab besar. Menerjemahkan ke dalam bahasa masing-masing. Bahasa Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Harusnya pakai tutup kurung, dalam kurung. Adam bermaksiat kepada Allah. Dibuat keterangan tuh, maksudnya ada begini-begini. Kalau tidak akan menggiring opini orang yang membaca terjemahan tersebut, ya, sehingga salah memahami itu. Karena para nabi ma'asum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, terakhir saya sampaikan bagaimana cara ini iblis dia bisa menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa berada di dalam surga, tentu dijaga. Itu surga dijaga oleh malaikat. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Ja'far As-Shadiq Ibn Muhammad Al-Baqir. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan di zaman itu penjaga surga itu selain malaikat ada hewan, yaitu namanya hayat, ular. Jadi malaikat penjaga pintu surga siapa? Ridwan, ya? Pintu neraka Malik, malaikat Malik. Nah, yang menjaga pintu surga waktu itu malaikat Ridwan dan juga ada hewan yang namanya hayat, ular. Di waktu itu ular penjaga pintu gerbang surga. Ini riwayat dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq Ibn Muhammad Al-Baqir. Ular punya 4 kaki waktu itu. Dia tugas menjaga pintu surga. Iblis mau menggoda Adam, tidak bisa masuk, ada malaikat. Maka iblis memanfaatkan ular, bekerja sama. Nah, mereka berkonspirasi. Wahai ular, saya minta bantuan kamu, saya masuk ke dalam mulutmu, kau sembunyikan diriku, kemudian kau lewati malaikat dan bawa saya sampai masuk ke dalam surga. Ular mengiyakan itu. Baik. Masuklah iblis ke dalam mulut ular, kemudian ular mulai menutup mulut dan dia berjalan masuk ke dalam surga. Malaikat mengizinkan karena ular memang bisa diizinkan masuk ke dalam surga. Dia petugas yang menjaga pintu surga juga bisa masuk. Maka masuklah itu ular ke dalam surga. Sampailah dalam surga itu iblis keluar. Iblis ketika berada di luar surga, dia tidak bisa memberikan bisikan-bisikan jahat kepada Adam dan Hawa. Surga itu tempat baik, tidak ada kejahatan. Termasuk bisikan jahatnya iblis gak bisa masuk di situ, kecuali sudah masuk di dalam. Kalau di luar masih ada penjaga.
di dalamnya sudah langsung masuk. Sebenarnya Allah Maha tahu itu. Tapi Allah Ta'ala sudah menetapkan ini sebagai qadanya. Itu rangkaian takdirnya Allah. Nabi Adam belum diciptakan, Allah sudah buat skenario kau jadi khalifah di bumi. Itu firman Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, aku akan jadikan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi. Padahal Nabi Adam belum diciptakan waktu itu. Artinya apa? Allah sudah setting kodolnya itu, dia tetap menjadi penghuni bumi. Maka ini iblis masuk ke surga, dia goda itu Siti Hawa, mereka makan itu buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghukum mereka semua. Makanya kalimatnya ihbitu ba'dukum li ba'din adum. Ya, turunlah kalian. Dalam tafsir Imam Baydawi, namanya Al-Imam Al-Baydawi, ia menulis tafsirnya namanya Anwaru Tanzil wa Asraru Ta'wil, nama kitab tafsirnya. Di situ beliau katakan ihbitu, mereka semuanya diturunkan oleh Allah. Turunlah kalian. Kalian di situ iblis, Nabi Adam, Siti Hawa, ular. Makanya pakai kata kalian. Nabi Adam turun di India, Siti Hawa di Jeddah. Kemudian ular dan iblis di wilayah Asfahan, masuk di wilayah Persia. Turun. Allah berikan hukuman kepada ular. 4 kakinya dicabut. Sebagai hukuman, dia dengan turunannya nanti berjalan di bumi dengan perutnya sampai hari kiamat. Dicabut 4 kaki. Nah, iblis juga diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu permusuhan ini abadi sampai sekarang itu. Nabi SAW mengatakan khamsun yuqtalna fil hilli wal haram. Ada 5 hewan yang boleh dibunuh di tanah halal maupun tanah haram, kata Rasulullah SAW. Dikutip dalam kitab Hayatul Haywan al-Kubra karya Imam Ad-Damiri. Yang pertama adalah al-hayyat, ular. Yang kedua adalah al-agrab, kalajengking. Yang ketiga al-hid'ah. Apa al-hid'ah? Burung elang. Yang keempat al-fa'rah, tikus. Yang kelima al-kalbu aqur, anjing gila, anjing rabies. Kalau anjing yang tidak rabies haram dibunuh. Ya, haram dibunuh. Anjing gila itu yang diizinkan kita untuk membunuh karena membahayakan, berefek membahayakan orang lain. Dan di dalam hadis, bahkan dalam solat sekalipun Nabi izinkan untuk kita membunuh ular itu. Uqtulu fis sholati aswadaini, bunuhlah di dalam solat kalian 2 hitam. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, beliau menjelaskan dan menukilkan hadis tersebut. Dijelaskan oleh beliau dalam kitab Fathul Bari, al-aswadain itu adalah al-hayyat wal aqrab, yaitu ular dan kalajengking. Nah, ini beberapa riwayat berkaitan dengan masalah tarikh haid, ya, sejarah haid.